Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat Hari Paskah dan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita boleh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dimanapun kita ditempatkan untuk menyambut momen Paskah dan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Momen Paskah bukan hanya sekedar Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, tetapi bagaimana kita boleh menggunakan keselamatan kita untuk semakin meresponi, semakin mendengar suara Tuhan Yesus ketika memanggil aku dan kau. Aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk mengangkat satu pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami pagi hari yang baru ya Bapa. Waktu di mana kami boleh menghadap hadirat Engkau lagi. Ya Bapa, terima kasih atas segala pengampunan dan pengorbanan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kebangkitan-Mu yang memenangkan kami. Meskipun kami adalah manusia yang lemah ya Bapa, manusia yang tidak pernah luput dari dosa, seringkali mendukakan hati Engkau. Tetapi Engkau tetap senantiasa mengarunia kami kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas segala keadaan, suka dan duka yang telah Engkau
berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami juga, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Pimpinlah hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyembah dalam kudus hadirat Tuhan, dan kita mau menghampiri tata kasih karunia-Nya. Dan kita mau merasakan kuasa-Nya yang begitu luar biasa tak terbatas, dan kita mau meyakini bahwa Tuhan Yesus hadir di sini. Dan karena kuasa kebangkitannya, kemenangan juga terjadi di sini. Mari kita angkat satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Hanya Kaulah segala
Tidak hanya kemenangan yang diberikan, tetapi juga kuasa dari Raja Mulia. Oleh karena itu, kita mau bersorak merayakan dan memuji Tuhan lewat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Dan seperti yang kita tahu bahwa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa-dosa kita telah dibuang bahkan jauh ke dalam tubir laut. Dosa-dosa dan pelanggaran kita bahkan sudah tidak diingat, bahkan diperhitungkan kembali. Oleh karena itu kita mau mengucap syukur sambil mempersiapkan hati kita lewat pujian Sejauh Timur dari Barat.
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Shalom rekan-rekan Komisi Pemuda Remaja GKI Bungur dan juga Komisi Pemuda Remaja GKI Pos Alam Surta serta Sekolah Saint John. Selamat Paskah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pada hari ini saya boleh bersama-sama dengan teman-teman semua. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau pakai akan hamba-Mu. Tuhan, berbicara kepada setiap kami, teman-teman Komisi Remaja GKI Bungur, Alam Surta, serta Sekolah Saint John. Agar firman-Mu ini sungguh dapat menjadi bagian kami. Dan Yesus yang sudah menang, Yesus yang sudah bangkit, itu juga boleh memberikan semangat kepada kami untuk bangkit, melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidup. Firman Tuhan diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang langit menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah
pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, percaya, dan berbahagialah mereka yang terus belajar melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, satu kali ada kisah seorang anak, taruhlah namanya si Asep ya. Asep ini dia sangat senang sekali dengan nasi goreng. Nasi goreng di depan rumahnya itu menjadi langganan dia tiap hari. Dia makan nasi goreng dan dia senang dengan nasi goreng buatan daripada si penjual itu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu kali kemudian sang penjual itu dia kemudian bertanya kepada si Asep, "Sep, lu mau beli apa, Sep?" Nah, si Asep ini anaknya nggak bisa ngomong R ya. R. Kalau ngomong R jadi L ya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, "Sep, lu mau beli apa, Sep?" Si Asep dengan semangat karena dia senang dengan nasi goreng, dia bilang, "Aku mau beli nasi goleng." Ya, jadi bukan nasi goreng tapi nasi goleng ya. Penjualnya dia bilang sama si Asep, "Sep, di sini mah tidak ada yang namanya nasi goleng. Adanya nasi goreng. Ayo coba ngomong yang benar dulu ya." "Oh iya, aku mau beli nasi goleng." "Bukan nasi goreng." Si Asep ini nggak bisa-bisa, teman-teman. Lalu kemudian si penjual ini iseng, dia bilang, "Lu pulang dulu deh, belajar dulu deh ya, ngomong nasi goreng." Ya. Si Asep dia karena pengen makan nasi goreng, dia langsung belajar, dia terus belajar ya. Kira-kira ada 20 menit dia belajar nasi goleng, nasi goleng. Goleng, goreng, reng. Wah, bisa nasi goreng ya. Pakai R gitu ya. Lah kemudian dia kembali lagi ke penjualnya dan dia berkata, Pak, aku sudah bisa. Ayo coba kamu ngomong ya. "Saya mau beli apa?" "Nasi goreng." Wah, jago, bagus ya. "Nah, Sep, kamu minumnya mau minum apa?" "Oh iya, aku paling suka minuman es jeluk." Ya, dia nggak ngomong es jeruk, tapi es jeluk. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, berubah itu sesuatu hal yang tidak mudah. Ya. Saya ingat dulu pada waktu anak saya kecil, ya, kami usahakan untuk bisa tinggal di satu kamar yang tidak bersama-sama dengan papa mamanya, dia tidur sendiri. Kami berusaha untuk menyediakan kamar buat dia di situ, ya, dengan mainannya, dengan perlengkapannya, dengan baju-bajunya dan semuanya dia tidur di situ. Tapi apa yang terjadi? Pada malam ketika dia sedang mau tidur, langsung tiba-tiba dia nangis. Ya, dia nangis teman-teman. Dia nangis karena apa? Karena itu hari pertama, malam pertama dia tinggal. Ya, satu perubahan di dalam hidup membuat dia tidak bisa siap. Dia tidak bisa langsung berubah. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang juga seharusnya mengalami satu perubahan. Ya. Perubahan, jikalau dahulu kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi hari ini kita sudah harus mengalami satu perubahan. Yaitu hidup tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak lagi diikat, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tetapi hidup untuk boleh melakukan kebenaran, kebaikan
yang memuliakan nama Tuhan. Hidup adalah hidup yang senantiasa harus mengalami satu perubahan. Tanpa perubahan yang nyata di dalam hidup ini, maka apapun yang kita lakukan adalah sia-sia. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar hidup kita mengalami satu perubahan? Hari ini kita bersama-sama merenungkan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit itu, dia adalah Yesus yang sanggup untuk mengubahkan akan kehidupan engkau dan saya. Yesus yang bangkit itu memberikan satu dorongan, kuasa untuk engkau dan saya mengalami satu transformasi, perubahan di dalam hidup. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat akan peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah ada satu peristiwa yang diawali setelah hari Sabat lewat. Dan saat itu menjelang akan menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Dan saat itu teman-teman, bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kepada kubur Yesus itu. Dan apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan itu. Bagaimana mereka yang datang ke kubur Yesus pada saat itu. Mereka yang menengok ke kubur Yesus pada waktu subuh itu. Apa yang mereka pikirkan? Mereka tidak pernah berpikir Yesus itu bangkit. Mereka tidak pernah berpikir Yesus itu sudah tidak ada lagi di dalam gua itu sendiri, di dalam kubur itu. Lebih jauh lagi, apakah mereka punya harapan bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan sang guru mereka? Jelas, mereka tidak pernah berpikir, mereka tidak pernah menyangka, tidak ada di dalam bayangan mereka bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam kuburnya itu, dan Yesus sudah bangkit. Apalagi di dalam mereka berharap untuk berjumpa dengan Yesus yang telah mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Rasa-rasanya tidak ada harapan seperti itu, teman-teman. Para wanita yang kemudian datang ke kubur Yesus, mereka itu datang untuk membawa rempah-rempah. Rempah-rempah untuk memberikan akan mayat Yesus sebagai satu pengawet. Karena hal itu belum mereka lakukan pada masa sebelumnya, pada waktu sebelumnya. Jadi di dalam pikiran mereka, di dalam benak mereka, Yesus itu sudah mati. Tidak mungkin bangkit. Tidak mungkin ada perubahan. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Yesus. Mereka tidak sempat memberi rempah-rempah. Tidak sempat memberi minyak mur untuk pengawetan daripada tubuh Yesus saat itu. Dan saat itu ketika mereka datang ke kubur itu, di dalam benak mereka tidak ada pikiran mau ketemu Yesus yang bangkit. Karena di dalam pikiran mereka, Yesus sudah mati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para wanita yang datang ke kubur itu tidak pernah terlintas bahwa Yesus bangkit. Mereka juga tidak punya harapan kecil untuk kemungkinan berjumpa dengan Yesus. Sungguh sangat mengejutkan bahwa peristiwa Paskah itu yang dimulai dari tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan, tidak ada pikiran bahwa Yesus itu naik, Tuhan Yesus itu bangkit. Dan semua itu berubah. Sekalipun mereka tahu bahwa Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Tetapi itu sesuatu hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Dan Paskah ingin mengatakan bahwa ketika Yesus bangkit, apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang mereka tidak pernah harapkan, itu terjadi. Teman-teman, kita bisa bayangin kalau misalnya kita pergi ke tempat rumah duka. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Taruhlah itu adalah orang tua kita, saudara kita, atau mungkin kekasih kita.
Pada waktu kita datang ke rumah duka atau ke tempat kremasi atau ke tempat kuburannya, apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Pernah nggak kita berpikir bahwa kita akan ketemu dia nanti hidup lagi? Nanti kita akan berpelukan lagi dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita. Nggak pernah. Itulah yang terjadi pada saat itu. Harapan mereka sudah hilang. Tidak ada lagi harapan bahwa ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang ada hanya ingatan-ingatan dalam kehidupan mereka. Sama seperti ketika kita juga punya ingatan-ingatan terhadap orang-orang yang kita kasih dan mereka sudah meninggalkan kita. Mereka hadir, tetapi tidak lagi secara fisik. Yesus pada saat itu, Paskah pada saat itu, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan satu pengharapan yang baru di tengah-tengah tidak ada harapan. Tuhan Yesus di dalam bagian ini menunjukkan bahwa kebangkitannya mengubah kehidupan. Dengan cara apa Yesus mengubah akan murid-muridnya? Dengan cara apa Yesus kemudian menggantikan akan pengharapan mereka yang sudah hancur itu? Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Allah mengutus seorang malaikat dan berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, Paskah, Minggu Paskah menjadi satu invitation, undangan bagi Anda dan saya untuk percaya bahwa kalau Tuhan itu berfirman, kalau Tuhan itu berkata-kata, kalau Tuhan itu bersabda, kalau Tuhan itu sudah menyatakan akan firman-Nya, maka firman-Nya itu akan membawa satu perubahan di dalam hidupmu dan hidupku. Dan di dalam ayat yang ke-9, ketika para wanita-wanita ini, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, ke kubur Tuhan Yesus, saat itulah Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat ke-9, "Salam bagimu." Ucapan salam Tuhan Yesus ini memberikan satu makna yang begitu dalam. Bagi Tuhan Yesus yang bangkit, dengan dia mengatakan salam atau shalom, damai sejahtera bagimu, keselamatan bagimu. Yesus menjumpai para muridnya dalam keadaan damai, sehingga mereka bisa dibebaskan dari perasaan yang takut. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka digantikan. Karena apa? Karena ada kuasa firman itu, ada kuasa kebangkitan itu yang mengubah mereka. Hanya dengan firman Tuhan itulah yang mengatakan kepada mereka, "Jangan takut, sebab kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini." Teman-teman, dengan kata-kata Yesus, "Salam bagimu." Kata-kata itu kemudian mengubahkan hati daripada wanita-wanita itu. Yang tadinya penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, tidak ada harapan. Tetapi firman Allah, kuasa kebangkitan itu mengubah hidup mereka. Mereka memiliki satu pengharapan kembali. Semangat mereka kembali muncul di tengah-tengah ketidakadanya pastian hidup. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ada seorang pria. Dia adalah seorang pengedar narkoba yang sangat sulit sekali untuk ditangkap oleh polisi. Dia menjadi pengedar narkoba yang sangat dicari-cari. Satu waktu pria ini dia pergi ke Bali untuk pesta narkoba dengan teman-temannya.
Mereka merencanakan 10 hari tinggal di Bali, menikmati dosa, menikmati kejahatan mereka, menikmati kebobrokan hidup mereka. Tapi pada hari kedua ketika pria itu ada di Bali dan menikmati pesta narkoba itu, lalu pagi hari di kamar hotelnya, dia melihat kaca kamar mandi hotel itu. Dan dia menyaksikan wajahnya. Wajahnya sudah banyak rambut yang putih. Wajahnya sudah sangat lelah. Dan wajahnya menggambarkan dia sudah begitu banyak melakukan dosa. Dan disitulah Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan hatinya. Menyadarkan dia bahwa kamu sudah berdosa. Kamu sudah jauh dari Tuhan. Kamu tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Saat itu ketika firman Tuhan bekerja di dalam diri pria ini, sejahat apapun dia, saat itu kemudian dia merasa dirinya bersalah. Lalu kemudian dia pada saat itu juga dia beli tiket kembali ke Jakarta. Dia pergi lagi ke Jakarta. Lalu kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Dia pergi ke rumah ibunya. Di rumah ibunya di situ ada persekutuan. Tidak ada yang khotbah, hanya nyanyi, berdoa, nyanyi dan berdoa. Dan kembali Tuhan ajarkan dia, ingatkan dia tentang masa lalunya dia. Dulu seorang yang ikut Tuhan, yang ke sekolah minggu dan sebagainya. Dan saat itu dia bertobat, dia sembunyi-sembunyi dia bertobat, Tuhan aku mau untuk hidup bagi Tuhan. Beberapa waktu kemudian teman-teman, dia kemudian pergi ke sahabatnya. Orang yang juga melakukan dosa. Saat itu sahabatnya dia mau melakukan perzinahan. Dia mau main bersama-sama dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Dia mau berzina dengan perempuan itu. Pada saat itu dia ketemu dengan temannya ini. Pria yang sudah bertobat ini, dia berkata, kamu harus bertobat. Kamu harus mengalami perubahan hidup. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa berubah? Aku sudah diikat dengan dosa perzinahan ini. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu temannya ini yang bertobat, yang tadinya hidupnya nakal, yang narkoba, dia berkata, kamu bilang kamu sudah diikat. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku juga adalah seorang pengedar narkoba. Aku seorang yang jahat, seorang yang main perempuan. Aku seorang pendosa besar. Tetapi Yesus sudah merubah hidupku. Yesus sudah menggantikan hidupku yang lama. Kuasa Yesus itu sanggup mengubahku. Sanggup untuk boleh memberikan hidup yang baru kepada aku. Aku percaya kuasa yang sama, kuasa kebangkitan itu sanggup juga mengubah hidupmu. Hidupmu yang lama, hidupmu yang berzina, hidupmu yang kotor, hidupmu yang najis. Tetapi di tangan Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus itu sanggup merubah hidupmu dan hidupku. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Paskah pada hari ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup merubah apapun yang engkau pikir tidak bisa berubah. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak dapat Allah ubah dalam hidupmu. Tidak ada kejahatan yang begitu besar daripada kasih Allah yang lebih besar, yang lebih agung daripada segala sesuatu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada kuasa Kristus yang bangkit itu. Maka hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan bukan lagi menjadi manusia yang lama, tapi hidupmu menjadi manusia yang baru. Percayakah engkau akan kebenaran ini? Hiduplah di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah bahwa di dalam Kristus ada kuasa kebangkitan itu yang akan terus menyertai hidupmu dan hidupku. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, jika kuasa kebangkitan itu sudah mengubah para wanita-wanita itu sendiri, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ada satu pesan yang kedua yang dikatakan dalam pesan Paskah bagi kita. Kuasa kebangkitan itu, kuasa yang mengubahkan hidup itu, seharusnya dikatakan dalam ayat yang ke-7, membuat mereka pergi menyampaikan akan berita Injil Kristus itu. Segeralah pergi dan katakanlah. Ini adalah satu perintah untuk membagikan akan firman Allah. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, dan ini yang dilakukan oleh para wanita-wanita itu. Yang tadinya ketakutan, yang tadinya mereka tidak punya pengharapan. Mereka mengatakan Yesus sudah mati. Mereka hanya datang untuk mengurapi tubuh Yesus dengan minyak.
dan juga memberikan rempah-rempah. Tetapi pada waktu Yesus berkata-kata salam bagimu, dikatakan jangan takut, Yesus tidak ada di sini. Maka kemudian mereka mengalami satu perubahan hidup. Dan bukan hanya mengalami satu perubahan hidup, tetapi ada satu action yang mereka lakukan. Ada satu tindakan yang mereka kerjakan. Jangan takut. Pergi, katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, menarik sekali dalam bagian ini. Di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang kemudian memberikan kekuatan kepada mereka, yang memberikan penghiburan kepada mereka. Di dalam bagian ini dikatakan bagaimana murid-murid memiliki satu keberanian untuk pada akhirnya memberitakan tentang Kristus. Menarik. Dalam bagian ini Yesus itu yang bangkit. Menyuruh para kedua wanita ini untuk pergi dan juga memberitakan kepada murid-murid yang lain. Dan juga berjumpa dengan mereka pergi ke Galilea. Kenapa harus pergi ke Galilea? Kenapa tidak ke tempat yang lain? Kenapa harus bertemu dengan Yesus yang bangkit? Mereka harus pergi ke Galilea. Kenapa Galilea? Teman-teman, Galilea pada zaman orang Israel itu adalah tempat yang paling kumuh, tempat yang paling sepi, tempat yang paling tidak berpendidikan, tempat yang tidak ada strata ekonomi yang baik, tidak ada orang-orang yang punya sopan santun yang baik. Tetapi di dalamnya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, kurang secara ekonomis, tidak ada sopan santun, tidak ada etika. Disitulah di Galilea. Dan Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka ke tempat itu. Sangat menarik, Yesus yang bangkit justru menyuruh mereka pergi ke Galilea untuk berjumpa lagi dengan Dia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan, Galilea itu adalah hidup manusia yang berdosa. Galilea itu adalah hidup manusia yang lama. Hidup manusia yang tidak ada pendidikan sama sekali. Hidup manusia yang tidak ada sopan santunnya sama sekali. Yang tidak ada memiliki kekuatan secara apapun juga. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengubahkan hidup manusia. Galilea sebagai tempat yang begitu penuh dengan hal-hal yang kurang diubah. Disitulah Yesus bangkit. Artinya teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus bangkit. Yesus bangkit di Galilea dan murid-murid supaya menemui Dia di sana. Untuk membuktikan bahwa Tuhan sanggup mengubah apapun juga di dalam hidupmu. Sekalipun Galilea adalah tempat orang-orang yang bodoh, yang kasar, yang tidak ada hormat, yang tidak memiliki akan dignity, yang tidak ada sesuatu kebanggaan di dalam hidup mereka. Tetapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, situlah Tuhan mau mengubah hidupmu dan hidupmu. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Dia mau mengubah hidupmu. Dia mau memakai hidupmu. Saat ini apakah kau mau untuk dipakai oleh Tuhan? Pergi memberitakan Injil. Pergi menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari. Yesus yang bangkit itu bukan hanya kita rayakan setiap tahun. Tetapi Yesus yang bangkit itu terus menggedor jiwa kita. Menyadarkan kita, mengubahkan kita untuk kita boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Teman-teman, mungkin engkau berkata, aku ini siapa sih? Aku ini apa sih? Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah tentang seorang tuan yang sedang mencari sebuah bejana. Sambil berjalan kemudian dia menemukan sebuah bejana yang terbuat dari emas.
Dan saat itu bejana emas itu berkata, Tuanku, pilih aku. Aku bejana emas yang mengkilap bercahaya. Aku sangat berharga. Aku melakukan segala sesuatu dengan benar. Keindahanku, kegemerlapanku mengalahkan yang lain. Dan untuk orang seperti tuanku, emas adalah yang terbaik. Tapi tuan itu kemudian lewat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu dia menemukan sebuah bejana yang terbuat dari perak, ramping dan tinggi. Bejana perak dan ramping itu dia berkata, aku akan melayani engkau Tuanku, ambillah aku menjadi bejanamu. Aku akan menuangkan anggur yang terbaik di mejamu. Dan setiap perjamuanmu, aku akan membuat semua tamu-tamumu berdecak kagum dengan perak, dengan bejana perak yang kau pakai ini. Tapi kemudian Tuan itu melewatkan saja. Dia menemukan sebuah bejana yang terbuat dari kaca. Bejana ini lebar mulutnya dan dipoles seperti kaca. Bejana kaca itu dia berkata, sini. Pakai aku Tuhanku. Aku akan menjadikan mejamu menjadi sangat indah. Tapi sang tuan melewatkan saja. Kemudian bejana kristal berkata, lihatlah aku. Panggil bejana kristal. Dengan sangat semangat, pakai aku ini transparan, menunjukkan betapa baiknya aku, betapa sempurnanya aku. Meskipun aku mudah pecah, retak dan hancur, tetapi aku akan melayani akan engkau Tuanku. Aku akan memberikan yang terbaik kepadamu Tuanku. Tetapi sang tuan ini meninggalkan. Dia menjumpai akan bejana yang terbuat dari kayu. Dipoles, diukir dengan indah. Berdiri di tengah-tengah bejana kayu itu berkata, engkau dapat memakai aku Tuanku. Aku dapat menjadi tempat untuk buah-buahan di mejamu. Aku cocok sekali. Tapi kemudian sang tuan itu melewatkan akan bejana kayu itu. Lalu dia melihat tempat itu ada sebuah bejana tanah liat, kosong, hancur, jelek. Tidak ada harapan untuk dia dipilih. Tidak ada sesuatu pun yang baik kepada dia. Tetapi aneh, sang tuan itu kemudian dia mengambil bejana itu. Yang tidak ada harapan. Yang tidak ada hal yang baik. Tapi dia berkata, aku akan pakai kamu. Aku akan ubahkan hidupmu. Aku akan perbaiki. Dan aku akan pakai untuk menjadi milikku seutuhnya. Sang Tuhan itu berkata, aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan. Yang mempunyai keindahan. Aku juga tidak mau memiliki bejana yang terlalu tinggi di rak di kamarku. Aku juga tidak mencari bejana yang mulutnya lebar. Yang memamerkan isinya dengan sombongnya. Tidak juga dengan bejana yang selalu merasa dirinya benar. Tetapi yang aku cari adalah bejana yang sederhana. Tetapi di dalam bejana itu kutaruh kuasaku. Kuasa yang hebat. Kuasa yang dapat memulihkan itulah. Aku taruh di dalam bejana itu. Itu bejana tanah liat. Yang senantiasa merasa diri kosong. Bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Tetapi di tanganku. Aku sanggup mengubah. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, Paskah adalah bicara Yesus yang bangkit dengan kuasanya. Dan kuasa kebangkitan itu sudah dialami oleh semua orang. Oleh banyak orang di dalam dunia ini. Pertanyaannya, di manakah engkau hari ini? Apakah engkau masih mengalami kuasa kebangkitan itu? Apakah Paskah bagimu pada tahun ini sama seperti tahun-tahun yang lalu? Tidak ada bedanya. Ataukah justru tahun ini engkau merasa ada satu kekuatan kembali? Paskah Yesus bangkit mengubah hidupmu. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia akan pakai hidupmu. Mungkin kau merasa engkau bukan siapa-siapa. Mungkin kau merasa tidak ada apa-apa. Mungkin kau merasa penuh dengan dosa dan kotor. Tapi Paskah
Yesus bangkit. Dia mau mengubah hidupmu menjadi baru. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia sanggup mengubah hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita untuk mengalami kuasa perubahan yang diberikan oleh Kristus di atas kayu salib. Dia sudah menang. Dan engkau juga sanggup menang. Karena Kristus yang memampukan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Paskah memberikan pengharapan kepada kami. Tuhan mau mengubahkan hidup kami. Tuhan mau mengganti hidup kami yang lama dengan hidup yang baru. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mengakui iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja maupun scan QR yang ada di layar. Sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan satu pujian, Manis Kau Dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih ya Bapa atas kesempatan kami boleh berbagian dalam persembahan ini. Kiranya apa yang sudah kami berikan ya Bapa, meskipun sedikit dari apa yang kami punya, tetapi boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik dan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Jemaat Youth GKI Bungur, Pos Alam Sutra, dan siswa-siswi St. John. Hari ini bersama Ahab kita akan menyimak wakta pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Kami segenap pengurus remaja dan pemuda mengucapkan Selamat Paskah pada teman-teman semua. Kiranya pada Paskah tahun ini kita tetap bisa menikmati kasih-Nya dengan penuh syukur. Kami mengucapkan selamat datang pada teman-teman yang baru gabung pada hari ini dalam ibadah Youth GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk kembali bersama dengan kami mengikuti ibadah mingguan Youth yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani dalam ibadah minggu ini, dan juga kepada Pendeta Revoce Panambunan yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Untuk teman-teman remaja, minggu ini kita ada KTB, jadi jangan lupa untuk bergabung dengan teman-teman KTB kalian yang lain ya. Untuk teman-teman pemuda, mari bergabung bersama dengan kami Komisi Pemuda dalam Komsel yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam lewat Zoom Meeting. Link Zoom akan dibagikan sesaat sebelum Komsel dimulai. Bagi yang belum mendapatkan link, harap untuk menghubungi teman-teman pengurus pemuda. Demikian warta kita pada hari ini. Ahau pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah momen Paskah pada tahun ini tidak berlalu begitu saja. Biarlah momen Paskah pada tahun ini menjadi momen kita untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Biarlah momen kebangkitan Tuhan Yesus boleh memberikan kekuatan kepada kita atas segala ketakutan dan kekhawatiran kita, dan menjadikan kita umat pemenang. Marilah kita naikkan satu pujian karena salib-Mu, dan hanya karena salib Tuhan Yesus kita boleh hidup dan menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Guys, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali di dalam kehidupan kita dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sambil kita boleh mengarahkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kalian semua untuk terus mempercayakan hidup ini hanya kepada tangan Tuhan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.